Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil asyrafanil akmalani ala habibi ilahil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ya rabbana min karamika wa fadlika ilman yanfa'una amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kita terhadap kitab Mabadi'u Ahlis Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Ustadz Nur Fauzi yang diterbitkan oleh Khalista. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tradisi zikir yang biasa dilakukan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, yaitu zikir pasca sholat Jumat, di mana kebiasaan di masjid-masjid yang ada di Indonesia, terutama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, biasanya membaca secara kolektif surah Al-Fatihah 7 kali atau suratul Ikhlas 7 kali dan suratul Ikhlas 7 kali dan suratul Falaq 7 kali beserta suratul Nas 7 kali. Ini biasa disebut dengan istilah al-musabba'at. Jadi di tradisi umat Islam di kitab kuning ini disebut dengan al-musabba'at. Al-Ustadz Nur Fauzi membuka pembahasan ini dengan mengajukan pertanyaan. Ma huwa dalilu qiraatil musabba'ati ba'da salatil jum'ah? Apa dalil dari membaca al-musabba'at ba'da salatil jum'ah, setelah salat Jumat? Kemudian beliau menjawab, laqad jarat 'adatun nasi qira'atal musabba'ati ba'da salatil jum'ati. Laqad jarat, atau dibaca begini, laqad jarat 'adatun nasi. Apa qira'atul musabba'at? Laqad jarat, telah berjalan, 'adatun nasi, apa kebiasaan manusia, maksudnya umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Qiraatul musabba'at, apa membaca al-musabba'at ba'da salatil jum'ah, setelah salat Jum'ah. La siyama fil masajidi at-tabi'ati li nahdlatil ulama. Lebih-lebih di masjid-masjid yang di bawah koordinasi Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar umat Islam di Indonesia yang memegang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti salah satu madhab yang 4, mengikuti ajaran madhab Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Al-Maturidi dalam akidah, dan Al-Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imam Al-Ghazali dalam tasawuf. Kemudian beliau menyebutkan atau menulis atau menukil dari kitab-kitab madhab Imam Asy-Syafi'i. Namun sebenarnya tradisi qiraatul musabba'at ini sebenarnya memang memiliki dasar, ya, memiliki landasan hadis yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman, ya. Beliau meriwayatkan dari Sayyidah Asma bintu Abi Bakar, dari sahabiyah, dari sahabat Nabi perempuan, yaitu Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha. Qalat, di mana Sayyidah Asma berkata, ya, berarti ini masuk kategori hadis mauquf, dan yang mengatakan adalah Asma bintu Abi Bakar. Beliau mengatakan apa? Man qara'a bi Fatihatil Kitab. Barang siapa yang membaca dengan Fatihatul Kitab, artinya suratul Fatihah, wa qul huwallahu ahad, dan qul huwallahu ahad, artinya suratul Ikhlas,
Wa qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbil falaq artinya surah Al-Falaq. Wa qul a'udzu birabbin nas, dan qul a'udzu birabbin nas sab'a marratin, 7 kali. Jadi masing-masing 7 kali. Hufidhah, maka akan dijaga ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, antara ya Jumat di mana beliau membaca atau di mana kita membaca al-musabba'at, wal jum'atil ukhra, dan Jumat yang lain. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan qala Humaid bin Zanjawiyah an Ja'far hadhil jum'ah, ba'dal jum'ah, maaf ya, bukan hadhil jum'ah, ba'dal jum'ah, setelah Jumat ya. Kemudian juga dari Zuhri ya, ada riwayat dari Zuhri, Imam Az-Zuhri itu dunal Fatihah, tanpa surah Al-Fatihah. Berarti kalau tanpa suratul Fatihah langsung suratul Ikhlas 7 kali. Kemudian ini ya, disebutkan juga sebelum dia berbicara. Jadi langsung membaca. Bisa audien lihat di kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi. Kemudian mari kita lanjutkan dengan membaca kitab ini, menukil dari kitab Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah min Sunanil Jum'ah ya, di antara sunnah-sunnah salat Jumat al-ityanu bil musabba'ati ya ba'daha, ialah berzikir atau menyebutkan atau mendatangkan musabba'at ba'da setelah salat Jumat, wa qabla an yuharriqah rijlaihi wa yatakallam, sebelum dia menggerakkan kedua kakinya, wa yatakallam, dan juga berbicara, wa ya suratul Fatihah, yaitu surah Al-Fatihah, wal Ikhlas wal Mu'awwidhatain sab'an 7 kali, wa yaqra'u ba'daha, dan membaca setelahnya Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalika an haramik wa biqa'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak 4 kali. Dalam konteks ini ya, dalam konteks hadis ya, yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi tersebut, hadis tersebut, andaikan hadis tersebut dhaif, maka sesungguhnya mayoritas ulama membolehkan kita mengamalkan hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Dan membaca al-musabba'at di sini sebenarnya berkaitan dengan fadailul a'mal. Karena ketika kita membaca al-musabba'at ini, yang kita harapkan adalah fadilah dari membaca tersebut, yaitu terjaganya kita dalam satu minggu. Dan ini termasuk fadailul a'mal. Bab dalam fadailul a'mal, hadis dhaif bisa kita aplikasikan di situ, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam An-Nawawi. Selama hadis tersebut ya tidak parah dhaifnya, maksudnya bukan palsu. Yang kedua, kita tidak meyakini bahwa tradisi tersebut benar-benar sunnah dari Nabi. Itu ya. Itu syarat yang kedua ya. Dan ada beberapa syarat yang lain. Wa fil Bughyatih, dan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, waradah ya, disebutkan anna man qara al-Fatihah wal Ikhlas wal Mu'awwidhatain sab'an. Barang siapa yang membaca Fatihah, suratul Ikhlas dan Mu'awwidhatain 7 kali akiba salamihi minal jum'ati, setelah salam dari salat Jumat ya, setelah assalamualaikum, qabla ayyathniya rijlaihi, sebelum dia menggerakkan ya kedua kakinya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, maka akan diampuni dosa-dosa lalunya dan dosa-dosa yang akan datang. Wa utiyah, dan diberikan ajri dari pahala bi adadi man amana billah, dengan sejumlah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa bu'ida, dan dijauhkan minasu, dari mara bahaya, ila Jumatil ukhra, ke Jumat yang lain. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat dalam kitab Al-Bughyah Al-Mustarsyidin, wa qabla an yatakallam, sebelum berbicara, ufidhalahu dinuhu, maka akan dipelihara baginya agamanya, wa dunyahu, dan dunianya, urusan dunianya,
wa ahluhu dan keluarganya, waladuhu dan anaknya, wa yaqulu ba'daha dan membaca atau setelah al-musabba'at arba'a marat 4 kali, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalika an haramika wa biqatika an maksiatika bifadlika amman siwak. Cuman saya perlu garis bawahi di sini yang sabit yang sabit dari Sayyidah Asma, faidah dari membaca musabbat adalah kita terjaga selama 1 minggu. Terjaga tentunya dalam apa? Dalam aspek apapun, diantaranya masalah agama, dunia kita, dan aspek yang lain. Walhasil, kesimpulannya, anna qiraatal musabba'at, bahwa membaca musabba'at ba'da salatil jum'ah, setelah salat Jumat ini adalah termasuk sunnah-sunnah yang disebutkan dalam kitab fikih, dan membacanya kita akan mendapatkan fadilah yang besar. Dari sini, masalah membaca musabbat ini sebenarnya dari perkara yang mungkin bisa terjadi khilaf di kalangan ulama, dan hal ini sebenarnya khilaf yang bisa ditoleransi, sehingga kita orang yang membaca al-musabbaat tidak perlu mengatakan orang lain itu tidak mengikuti sunnah. Begitu juga seyogyanya orang lain dalam menyikapi apa yang kita lakukan, tidak seharusnya mereka mengatakan kita melakukan bid'ah, karena kita melakukan berdasarkan riwayat dari Sayyidah Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin.